Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Jocelyn di Tutor Aja Online Course. Jadi hari ini gue bakal ngebawain materi Financial Accounting yang ngebahas tentang FIFO Inventory. Nah, singkatnya aja, gue tuh bakal ngerangin gimana caranya kita menghitung value dari inventory kita dengan menggunakan metode FIFO. Nah, buku yang gue jadiin acuan buat ngerangin materi hari ini adalah Financial Accounting IFRS Edition 3E, kayak yang ada di gambar ini. Nah, yuk kita langsung mulai aja ke materinya tentang FIFO Inventory. Nah, jadi itu kita mengenal ada yang namanya Inventory Valuation. Jadi Inventory Valuation ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung persediaan barang dagang akhir atau yang kita kenal biasa itu ending inventory yang dimiliki sama perusahaan kita. Nah, menghitung yang dimaksud di sini adalah mencari value atau nilai uang. Jadi kita tuh mengkonversikan barang-barang kita yang bentukannya istilah dalam unit ke dalam nilai uang. Nah, inventory valuation sendiri itu ada dua metode sebenarnya yang sekarang diakuin, yaitu ada first in first out dan juga average cost. Nah, di dalam video ini gue bakal jelasin tentang first in first out. Metode first in first out, kayak namanya aja, jadi metode ini memiliki anggapan bahwa inventory yang pertama kali masuk ke gudang, itulah yang pertama kali akan keluar ketika dijual. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, anggapan ini tuh digunakan untuk perhitungan kos atau pencatatan dalam buku, bukan pada praktik kenyataannya. Maksudnya gimana sih? Jadi kayak misalkan, kita beli inventory nih, hari ini beli, besok beli, tapi harganya beda. Ya, inventory secara unit dan barang physical inventory-nya itu tetap masuk aja ke gudang. Tapi ketika kita menghitung, ketika dia keluar nih, pas kita jual, nah kita tuh anggapnya yang keluar itu adalah barang yang pertama kali masuk. Jadi kita hitungnya pakai harga yang pertama kali kita beli. Nanti besokannya baru pakai harga yang kedua, baru pakai harga yang ketiga. Nah, tapi pada praktek kenyataannya ya barangnya kita nggak tahu juga itu harganya 10 atau bukan. Tapi secara pencatatan itu adalah harga yang hari pertama gitu. Nah, jadi metode first in first out sendiri itu ada dua sistem, ada sistem periodik sama perpetual, sama aja kayak waktu kita nyatet jurnal. Kalau periodik itu kita baru ngitung segalanya itu di akhir periode, baru mengakumulasikan segala di akhir periode. Sedangkan kalau perpetual itu per transaksi, setiap transaksi kita akan melakukan update angka inventory kita. Nah, sekarang kita langsung lihat aja ke list transaksinya biar kita tahu gimana implementasi si FIFO ini. Di sini gue punya list transaksi dari Banana Oil Company. Transaksi itu dari ada purchase, ada sales juga selama bulan Mei 2019. Nah, ketika lu dikasih list transaksi begini, gue punya satu tips yang bakal bikin lu lebih mudah untuk kerjain si FIFO ini. Lu harus nge-highlight hal-hal penting yang ada di setiap transaksi. Nah, hal-hal penting yang gue maksud ini adalah transaksinya itu apa, berapa unit barangnya, dan berapa harga satuannya. Nah, contoh sesudah gue highlight akan menjadi seperti ini. Oke, jadi gue bacain. Yang pertama di sini, physical count of inventory. Jadi maksudnya physical count of inventory itu kayak stock of name lah. Nah, di tanggal 1 Mei ini kita melakukan stock of name dan menunjukkan bahwa kita tuh punya beginning balance sebesar 100 unit. Kita punya 100 unit banana milk yang harganya 10. Terus di tanggal 3 Mei dibilang kalau kita beli lagi nih 120 unit dari supplier A yang harganya 11 satunya. Terus di tanggal 7 dibilang kalau kita berhasil ngejual 200 unit yang masing-masing tuh harganya 15. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa 15 ini adalah harga jual, bukan harga modalnya. Terus di tanggal 14 Mei dibilang kalau si pembeli kita ini ngebalikin barang yang dia beli tanggal 7 Mei tadi sebanyak 80 unit. Nah, terus di tanggal 20 Mei dibilangnya kalau kita tuh beli lagi nih 200 unit tapi dari supplier B. Makanya harganya beda. Harganya itu 12 satunya. Kalau tadi kan sama supplier A 11. Nah, terus dibilang kalau tanggal 25 Mei ini kita ngebalikin 50 unit yang tadi kita beli dari supplier B. Terus yang terakhir ini ada dibilang kalau kita berhasil ngejual lagi sebanyak 150 unit ke pembeli yang sama, tapi harganya beda. Harganya 16. Kalau tadi kan kita jual 15. Nah, harga 16 ini sama kayak yang tadi. Harga 16 ini adalah harga jual, bukan harga modalnya.
Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita bakal pakai metode perpetual dulu. Nah, jadi di sini dibilang kalau physical count of inventory di tanggal 1 Mei itu menunjukkan bahwa ada beginning balance sebanyak 100 unit banana milk yang harganya itu 10 satunya. Jadi kalau di cost flow table nanti tulisannya bakal seperti ini. Bisa dilihat tanggal 1 Mei, transaksinya jenisnya itu ada beginning balance. COGS-nya nggak ada karena ini kan bukan penjualan. Nah, balance-nya itu ada 100 unit dikali 10 satunya, yang hasilnya adalah 1000. Nah, soal yang kedua ini dibilang kalau Banana Uyu beli 120 unit banana milk dari supplier A, yang masing-masing tuh harganya 11 di tanggal 3 Mei. Nanti di cost flow table bentuknya bakal seperti ini. Di tanggal 3 Mei, jenis transaksi atau purchase, COGS-nya juga 0 karena ini bukan penjualan. Nah, di balance-nya ini dipisahin nih. Yang pertama tadi ada 100 unit kali 10 itu ada nilainya sendiri, sedangkan yang baru dibeli yang 120 unit kali 11 ini dipisah penulisannya. Jadi kelihatan jelas mana yang harganya 10 sama mana yang harganya 11. Oke, di soal selanjutnya ini dibilang kalau kita ngejual 200 unit banana milk di harga 15 ke tutor aja tanggal 7 Mei. Nah, yang perlu diperhatiin di sini, 15 ini adalah harga jual kita, bukan harga modal. Nah, nanti di cost flow table bentuknya bakal seperti ini. Bisa dilihat di sini date-nya tanggal 7 Mei, transaction-nya itu ada sold atau bisa juga tulisnya sales. Nah, COGS di sini udah keisi karena kita melakukan penjualan, sedangkan balance inventory kita menurun. Sisa 20 doang nih karena kita ngejual. Nah, angka di COGS ini datangnya dari mana sih? Seperti yang udah diomongin dari awal, first in first out. Jadi kita tuh percaya kalau barang yang masuk duluan itu akan keluar duluan juga. Jadi di sini kita habisin dulu nih 100 unit yang udah kita punya. Jadi yang COGS pertama tuh 100 unit dikali 10. Nah, tapi kan kita ngejual 200 nih. Berarti 100-nya lagi kita ambil dari stok yang kedua yang harganya 11. Jadi nanti sisa inventory akhir kita ada 20 unit kali 11. Karena kan 100 unit yang harganya 10 udah kejual semua. Dari 120 unit yang harga 11, 100-nya udah kejual. Berarti sisanya tinggal 20 unit kali yang harga 11. Begitu. Oke, jadi di soal selanjutnya ini dibilang kalau si pembeli kita tadi itu ngebalikin 80 unit banana milk yang udah dia beli di tanggal 14 Mei. Jadi di cost flow table kurang lebih bentuknya bakal seperti ini. Date-nya tanggal 14 Mei, jenis transaksinya itu ada sales return, dan di sini bisa dilihat kalau COGS-nya itu minus. Kenapa COGS-nya itu minus? Karena ketika pembeli kita nggak jadi beli, berarti otomatis kita pun nggak jadi ngeluarin COGS kita, nggak jadi ngeluarin modal gitu loh. Nah, kenapa di sini pakai angka yang 11? Tadi kan pembeli kita tuh beli 200, terus dia return 80. Berarti sebenarnya kita tuh masih ngejual 120 unit. Yang which is 100 unit pertamanya itu adalah yang harga 10. Karena dia cuma nge-return 80, berarti 100 unitnya 10 ini nggak ada yang balik. Yang balik ini cuma yang 11 doang. Nah, di sini tuh ada sedikit Finac hacks. Kalau dalam metode FIFO perpetual, ketika ada retur penjualan, maka tuh ada prinsip mudahnya adalah last out, first back. Jadi yang keluar terakhir itu adalah yang kembali duluan. Jadi di sini balance terakhir dari inventory-nya itu ada 100 unit kali 11. 100 unit itu, jadi awalnya kan ada 20 nih, terus balik 80. Jadi ada 100 unit kali 11. Nah, selanjutnya di sini dibilang kalau si Banana Uyu company ini beli lagi nih 200 unit banana milk, tapi dari supplier B yang harganya tuh 12 satu susunya di tanggal 20 Mei. Jadi di cost flow table ya nanti bakal kelihatan kayak begini. Tanggal 20 Mei ada purchase nih. COGS-nya kosong karena ini bukan penjualan. Nah, di balance ya bisa dilihat kalau ada pemisahan antara yang harganya 11 sama 12. Jadi yang 100 unit kali 11 sama yang 200 unit kali 12 itu yang baru dibeli di tanggal 20 Mei ini. Nah, di nomor 6 ini dibilang kalau kita sebagai Banana Uyu Company ini ngebalikin 50 unit banana milk yang kita beli tadi dari supplier B di tanggal 25 Mei. Berarti nanti bentuk cost flow table bakal seperti ini.
Di tanggal 25 Mei kita melakukan sales return. Jadi balance inventory kita tuh sisanya jadi 100 kali 11 itu nggak berubah ya. Nah, tapi di sini yang berubah adalah si uh, total unit yang kali 12. Awalnya kan ada 200 nih. Tapi di tanggal 25 jadi sisa 150 doang. Karena kan tadi diretur 50-nya. Jadi balance inventory akhir kita itu ada 100 unit dikali 11 sama 150 unit kali 12. Nah, ini yang terakhir di bulan ini. Dibilang kalau kita sold 150 unit banana milk ke tutor aja lagi, tapi harganya tuh 16. Diingat lagi ya, 16 itu adalah harga jual, bukan harga modal kita. Jadi nanti cost flow table-nya tuh bentuknya bakal seperti ini. Bisa dilihat di tanggal 29 Mei itu kita sold. Nah, COGS-nya, kan kita ngejual 150 unit. Ini prinsipnya sama aja kayak yang tadi di tanggal 7 Mei. Jadi kita habisin dulu 100 unit yang di 11, karena barangnya masih kurang, jadi kita ambil dari yang 12 sebanyak 50. Terus balance terakhir dari inventory kita itu ada 100 kali 12. Nah, sebenarnya 100 unit kayak 12 ini, karena kan udah nggak ada transaksi lagi nih di bulan Mei, berarti kita bisa bilang kalau 100 unit kayak 12 kali 12 ini adalah ending inventory kita. Nah, terakhir nih sesudah kita bikin cost flow table kita tadi, kita tuh bakal nyari COGS kita sama gross profit. Kalau tadi kan ending inventory udah ada nih, si 1.200. Nah, cara nyari COGS gampang banget. Tinggal ditotalin aja tuh yang ada di kolom COGS. Di tanggal 7 Mei punya, dikurangin sama 14 Mei, ditambah sama 29 Mei. Jadi COGS kita ada 2920. Nah, habis itu kita cari sales revenue. Sales revenue ini, penjualan kita tuh dikali sama harga yang tadi dikasih tahu di list transaksi. Jadi 200 kali 15, itu kan penjualan tanggal 7 Mei. Terus dikurangin retur. Returnya ada 80 kali 15. Ditambah sama penjualan di tanggal 29 Mei. 150 kali 16. Kita dapatlah sales revenue sebesar 4.200. Nah, kalau gross profit, gampangnya aja, tinggal sales revenue kurangin COGS. Dapat deh 1.280. Selanjutnya ada metode periodik. Jadi kalau metode periodik ini, bikin cost flow table itu jauh lebih gampang. Karena kita cuma perlu lihat nih, transaksinya apa aja, terus kita catat aja ke cost flow table-nya. Jadi begini. Jadi kita cuma nyatet transaksinya tok. Nanti angkanya baru diolah di belakang di akhir periode. Makanya namanya periodik. Nah, perhitungannya kurang lebih itu begini. Bisa dilihat. Jadi jumlah barang yang terjual itu ada 270 unit. Yang datangnya itu dari 200, terus dikurangin return 80 ditambah sama 150. Jadi ada 270 unit totalnya yang kejual. Nah, di sini list inventory yang kita punya tuh ada 100 unit yang harga 10, 120 unit yang harga 11, dan 150 unit yang harga 12. 150 unit ini tuh udah net ya, dari yang kita beli 200 dikurangin sama 50. Jadi, COGS-nya itu adalah, kan kita jual 270 unit nih. Karena tadi dibilang first in, first out, kita habisin dulu nih dari harga yang paling murah ke yang paling mahal. Jadi 100 unit dulu kali 10, berarti sisanya tuh ada 170. Nah, habisin lagi nih 120 kali 11. Sisa 50 ya ambil 50 kali 12. Jadi kita dapat COGS 2920. Sales revenue-nya itu tinggal ditambahin aja tuh yang sold kurangin sales return ditambah sama sold-nya lagi. Dapatlah 4.200. Gross profit gampangnya aja kayak tadi, sales revenue kurangin COGS, dapatlah 1.280. Untuk ending inventory, jadi kan total inventory yang kita punya ini sebenarnya ada 370, sedangkan jumlah barang yang terjual ada 270. Berarti kita punya sisa tuh 100 unit. Nah, kan tadi yang atas-atas tuh udah kejual semua, yang harga 10, harga 11 udah kejual. Berarti kita sisa punyanya yang harga 12. Jadi tinggal 100 unit kayak 12. Ending inventory kita dapatlah 1.200. Gitu untuk metode periodik. Nah, di sini ada perbandingan nih hasil periodik sama perpetual. Bisa dilihat kalau menggunakan perpetual atau periodik, ending inventory, COGS, dan gross profit-nya tuh sama. Jadi bisa disimpulkan kalau perhitungan menggunakan metode FIFO itu akan menghasilkan hasil akhir yang sama untuk ending inventory, COGS, dan gross profit, baik menggunakan sistem perpetual maupun periodik.
Yang bikin beda itu hanya angkanya tuh diupdate pada saat transaksi terjadi atau di akhir periode. Kalau pada saat transaksi terjadi berarti itu perpetual. Kalau di akhir periode berarti itu periodik. Hai guys, gue Jocelyn. Jadi gue salah satu tutor di Tutor Aja dan gue juga jadi voice over di video kali ini. If you find this video useful, please give us subscribe by clicking the button below. Karena kita bakal upload lebih banyak lagi video-video yang bakal lebih bermanfaat dan juga relate sama pelajaran kalian di kuliah. Kayak gini. Last but not least, see you on our next video. Bye!